Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah dalam kesempatan kali ini saya akan menjelaskan sedikit mengenai vocabulary question, reading question paper and computer pada skill 8 ya, yaitu find definition from structural clues. Nah, yang mana dalam skill tersebut kita tuh disuruh menemukan sebuah definisi dari sebuah kata. Nah, definisi dari petunjuk struktural gitu. Dan nanti tuh kita tuh akan misalkan disuruh mencari arti sebuah kata, akan diminta mencari arti sebuah kata baik dalam tes TOEFL, kertas paper atau tes TOEFL komputer. Nah, menandakan bahwa bacaan tersebut akan memberikan informasi tentang arti dari kata tersebut, dan juga ada petunjuk struktural yang memberitahu bahwa definisi sebuah kata termasuk dalam bacaan tersebut. Nanti ya akan jelaskan ke ini ya, ke bagian yang kolom. Di bagian yang kolom itu ada tata cara kita menjawab sebuah pertanyaan atau soal tersebut. How to identify the question. Langkah-langkahnya structural clues. Biasanya yang pertama itu menemukan kata dalam sebuah teks. Jadi cari kata yang ditanyakan, definisinya dalam teks bacaan. Nah, nanti kan biasanya di soal suka ada misalkan kata X, apa arti atau apa yang dimaksud kata X pada line ke-1 atau line kedua. Nah, maka kita bisa mencari arti atau jawaban tersebut pada line tersebut gitu. Adapun juga cari petunjuk strukturalnya. Nah, biasanya suka ada petunjuk struktural setelah kata tersebut. Misalkan kita disuruh mencari kata text atau kata books. Nah, biasanya sesudah kata books tersebut di depannya itu suka ada petunjuk struktural, baik itu berupa tanda baca, punctuation, baik koma atau biasanya tanda kurung atau tanda hubungan strip itu, ataupun ada statement atau pertanyaan orang seperti or, that, is, kayak gitu setelah kata books atau kata X yang kita cari. Nah, maka kedepannya tuh biasanya penjelasannya gitu. Nah, langkah-langkahnya yang pertama ya pasti tadi ya, temukan dulu kata dalam teks. Kita kan udah baca soalnya, terus kita tuh harus mencari apa dalam line berapa. Nah, maka kita temukan kata tersebut dalam bacaannya. Kembali lagi ke cerita, kan suka ada paragraf dulu kayak cerita gitu kan. Nah, maka kembali ke situ sesuai petunjuk. Terus kalau misalkan kita masih bingung, kok udah menemukan nih terus bingung, biasanya kan suka ada petunjuk struktural seperti tadi ya, baik itu berupa tanda baca, koma, tanda kurung atau tanda hubung, ataupun kata hubung seperti or, that, is, in other words, kayak gitu ya. Terus kalau setelah yang tanda struktural, petunjuk struktural, nah, kita bisa baca bagian teks setelah petunjuk struktural tersebut. Misalkan sudah kata books, ada koma, sudah koma itu kita bisa baca
Nah, biasanya itu merupakan penjelasan atau pengertian dari kata yang kita cari. Nah, kalau misalkan udah kita mendapatkan clue-nya, nah, maka ketika kita kembali melihat pertanyaan atau soal yang pilihan A, B, C, D itu, kita eliminasi nih kiranya jawaban yang agak jauh atau yang tidak ada dalam teks tersebut, line tersebut, kita eliminasi supaya lebih gampang nanti mencari jawabannya ketika udah dieliminasi sedikit-sedikit gitu. Baik, di sini saya akan mengambil contoh soal nomor 1 ya, yang passage 1, question 1, yang question 1 bisa dilihat ininya apa, ceritanya atau paragrafnya di situ. The teddy bear is a child's toy, nice soft stuffed animal, dan seterusnya. Kita bisa lihat dulu ya itunya, pertanyaannya. According to line 1 of the passage, what is a teddy bear? Itu kan, what is a teddy bear? Jadi pertanyaan nomor 1 di sini itu apa? Ya, menanyakan apa itu teddy bear gitu ya. Itu teddy bear. Terus petunjuknya di sini, according to line 1 of the passage, berarti kita bisa mencari teddy bear tersebut pada line atau baris pertama. Kita kembali lagi lihat, ya kan, yang awal the teddy bear. Nah, the teddy bear, ada kan, udah menemukan teddy bear, kita tandai dulu teddy bear. Lalu kan kita disuruh mencari apa itu teddy bear. Misalkan kita nggak tahu ini artinya atau arti perkataannya semuanya. Sebagaimana tadi yang udah jelasin, biasanya sudah kata teddy bear atau yang harus kita cari ada petunjuk struktural, baik itu tanda baca ataupun kata hubung. Sedangkan kan di sini sudah kata teddy bear itu ada kata hubung, yaitu is. Nah, is ke depannya. Nah, berarti sudah is itu biasanya adalah pengertiannya atau penjelasannya. The teddy bear is a child's toy. Nah, berarti child's toy, a nice soft, dan seterusnya. Itu ya. Setelah lain pertama itu. Terus kita bisa bandingkan, dilihat lagi ke jawaban yang A, B, C, D. Kiranya yang kurang tepat atau agak jauh dari line ke 1 itu yang mana gitu. Kalau the president of the United States itu kan jauh ya, soalnya di line ke 1 juga itu nggak ada yang jelasin itu. Ada sih, tapi nggak ada ya kalau di line pertama itu kan nggak ada, berarti kita bisa eliminasi yang B. Berarti tinggal sisa 3 ya, yang A, C, dan D. Terus kalau misalkan kita nggak tahu nih, terus di yang bagian A itu kan ada animals, bisa jadi kan, soalnya kan toys itu teddy bear itu kan, bear itu kan animals, bisa jadi. Cuman kalau Voracus itu kan apa, buas kan, binatang buas. Sedangkan buas sesudah a child's toy itu ada penjelasan a nice soft stuffed animals. Kalau sini Voracus animals, berarti enggak ya, kita eliminasi. Terus sisa 2 yaitu famous hunter. Kalau lihat di sini sih famous hunter gak ada ya. Kalau di artis sih itu tuh artinya apa ya, pemburu terkenal. Itu pasti jawabannya berarti B, flying thing atau mainan ya, mainan. Karena kan
teddy bear itu adalah sebuah mainan anak-anak gitu. Jadi jawabannya the plaything tuh.